Untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan sesuai judul dan deskripsi, tapi sebelum itu disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Sido. Hari ini untuk saham Sido lah tanggal 8 Agustus ditutup naik 0,77% ke level 6.655 ya. Untuk candlenya sih ya nggak gede-gede banget, naiknya juga nggak tinggi-tinggi banget. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Sido gimana, apakah aslinya masih jualan? Untuk Sido hari ini tanggal 8 Agustus aslinya net sell 731 juta Sido. Kalau kita cek lebih detail lagi, hari ini untuk aslinya yang keluar tanggal 8 Agustus aslinya hari ini yang keluar RX BK. Untuk RX dan BK hari ini 100% transaksinya selling ya. RX BK versi asing, RX BK dan CC versi asing 100% selling, tidak melakukan pembelian sama sekali ini. Kemudian yang masuk untuk hari ini aslinya ada AK SZP. Untuk lokalnya ada BB yang Kak murni jualan, tidak melakukan pembelian sama sekali. Secara keseluruhan sebenarnya untuk saham itu hari ini yang keluar juga lumayan ya hitungannya, dan untuk transaksinya juga masih sepi, nggak rame-rame banget. Perlu hati-hati sih kalau lihat trennya udah cenderung lebih ke bearish ya untuk tren Sido ini. Memang udah bearish sih ya, semenjak jebol di bawah 700. Kalaupun naik itu yang perlu hati-hati kalau cuma naiknya itu bentuk higher low habis itu turun lagi, dan ini sih kemungkinan naiknya cuman ya itu bentuk higher low aja, atau kalau enggak ya mungkin, konsolidasi dulu di tengah-tengah ini ya. Untuk besok sih kalau masih sepi, hari ini kan untuk saham situ hitungannya ya nggak rame-rame banget. Kemungkinan kalau enggak, konsolidasi malah cenderung koreksi sih, jadi perlu hati-hati. Mengingat juga untuk trennya masih bearish ya. Oke, itu untuk saham itu. Untuk resisten kuatnya sih masih di 700, jadi kalau masih di bawah 700 itu mending kalau mau masuk ya buat trading aja, udah floating profit keluar ya, nanti average down lagi kalau harganya udah ya ini mendekati area support kuatnya. Untuk support kuatnya ada di level 560, 570 kalau pakai Fibonacci ya. Oke, itu untuk saham Sido hari ini sih nggak terlalu rame untuk aslinya keluar. Coba kalau kita cek dari tanggal awal bulan ini aja, dari tanggal 1 Agustus untuk Sido secara keseluruhan ya ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, didistribusi oleh CC 26,4 M dan CC yang jualan versi lokal ya, versi lokal. Untuk aslinya juga lebih banyak yang keluar untuk aslinya, jadi trennya juga masih bearish. Itu untuk saham Sido ya, perlu hati-hati aja. Mungkin yang nyangkut di atas kalau tetap masih mau hold, ya semoga aja menjelang pembagian dividen nanti harganya bisa rebound naik, paling enggak ya ke 700, bisa breakout di atas itu malah bagus ya. Oke, itu untuk saham Sido. Untuk besok sih paling masih konsolidasi. Selanjutnya kita cek saham EMTK. Untuk saham EMTEK juga masih di bawah, beberapa hari terakhir ini konsolidasi di area sini-sini aja ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hari terakhir berada di area sini, candlenya kecil-kecil. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini gimana, di saham MTEK hari ini tanggal 8 Agustus aslinya keluar 142 juta aja, dan kalau kita perhatikan untuk nilai transaksinya hitungannya nggak terlalu gede ya. Kalau kita cek di tanggal 1 Agustus ketika konsolidasi di bawah, untuk aslinya net sell 3 M-an MTEK. Untuk MTEK kalau kita cek dari tanggal 1 sih, tanggal 1 Agustus untuk aslinya yang keluar paling banyak CC ya. CC versi asing net sell 7 M. Untuk lokalnya lebih banyak yang masuk sih. Untuk hari ini aja tanggal 8 Agustus untuk MTEK ini hitungannya nggak terlalu rame, masih sepi. Kalau kita cek laporan kuartal 2-nya udah di-update belum ya untuk saham EMTK?
MTEK udah, dan sebenarnya untuk laporan kuartal 2-nya semakin membaik ya untuk saham MTEK walaupun masih rugi untuk, pendapatan per lembar sahamnya IPS-nya -2. Jadi ruginya itu semakin mengecil dibandingkan, kuartal 2 tahun kemarin dan juga dibandingkan kuartal 1 tahun ini. Untuk MTEK, ya mungkin kalau masih sepi sih harganya akan konsolidasi di area sini-sini aja sih selama nggak jebol aja di bawah 5.580 ya, 580, 580 lah itu area support-nya kalau secara Fibonacci selama nggak jebol di bawah itu. Untuk besok sih kalau masih cenderung sepi ya harganya nggak kemana-mana untuk saham MTEK. Jadi kalau mau scalping ya mending nunggu MTEK rame aja, atau kalau mau swing ya ini sih udah mendekati area support ya, dan bisa pasang antisipasi aja misal turun sampai di bawah 560-an itu, ya perlu hati-hati. Oke itu untuk saham MTEK, kalau menurut saya sih untuk besok akan konsolidasi dulu. Selanjutnya kita cek saham IRA yang hari ini turun cukup dalam ya, padahal beberapa hari terakhir ini udah mulai naik, hari ini langsung turun 5% lebih. Sempat ke level 500 malahan tadi, cuman ditarik naik lagi jadi ada sedikit perlawanan untuk saham ERA. Kalau kita cek untuk transaksinya gimana ERA hari ini, kalau dari tanggal 1 Agustus dalam 1 minggu terakhir ini aslinya keluar 20,8 M. Untuk hari ini aja untuk aslinya keluar net sell 6,1 M ya di saham ERA. Untuk ERA hari ini secara keseluruhan lebih banyak yang keluar, jadi untuk saham ERA hari ini didistribusi. Kalau kita cek untuk laporan kuartal 2-nya ERA keluar sih secara tahunan meningkat, tapi secara kuartalan turun. Di harga saat ini PBV-nya 1,1, ROE-nya 13, persen. Hutangnya lumayan ya, hampir 2 kali lipatnya, dan kalau kita perhatikan sih current rasio likuiditasnya nggak bagus-bagus banget ya untuk saham ERA ini. Jadi untuk besok sih misal masih turun, support kuatnya sih ada di sini 485 ya, kalau mau entry mungkin kalau misal turun dan mendekati area sini ada yang cek harga, nah itu bisa dipertimbangkan. Coba kalau kita cek dari tanggal sini aja, dari tanggal 28 Juli ya, siapa yang pegang barang paling banyak kan sempat naik juga, tanggal 28 Juli. Kalau kita cek dari tanggal 28 Juli secara keseluruhan yang pegang barang paling banyak itu CC. CC-nya versi lokal, untuk CC versi lokalnya AVG Buy-nya ada di harga 515, floating loss 5 poin ya. Ini siapa yang ngangkat naik ya? Untuk sampai hari ini CC-nya gimana? Hari ini tanggal 28, sorry hari ini tanggal 8 Agustus. Untuk CC-nya kok malah masuk sih, masih masuk ini cuman nggak terlalu banyak 2,1 M, cuman CC, lokalnya jualan ya. Jadi untuk saham ERA hari ini karena didistribusi, untuk besok sih di awal market perlu hati-hati ya kalau langsung dibuka merah jangan buru-buru entry. Untuk support kuatnya ya di area sini di bawah 490 lah kalau mau entry bisa pertimbangan area sini kalau ada yang cek harga. Oke itu untuk saham ERA ya, tapi kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di, tangan masing-masing. Untuk selanjutnya kita cek saham Arto yang hari ini naik terbang cukup tinggi tadi sempat 6%, ditutup surplus 5% ya, close di 2.730. Untuk saham Arto laporan kuartal 2-nya sih udah keluar dan hasilnya lumayan bagus ya, ada peningkatan ya untuk saham Arto. Harganya semakin turun dan fundamentalnya semakin bagus sih walaupun ya untuk IPS-nya 2.
2 ya, untuk laporan kuartal 2-nya untuk IPS-nya jadi 2, mengalami peningkatan secara tahunan dan kuartalan. Untuk ROE-nya tapi masih sangat kecil ya, untuk saham Arto kalau kita cek untuk transaksinya, Arto Arto hari ini aslinya masuk, ini lumayan banyak 14 M, hari ini tanggal 8 Agustus aslinya net B18 M. Arto hari ini tanggal 8 Agustus secara keseluruhan lokalnya jualan ditampung oleh asing ya, ini lokalnya yang keluar OD, CC, YU versi lokal. Untuk asingnya yang nampung ada BK, CC, AK, versi asing. Jadi ditampung oleh asing harganya naik. Untuk besok, kalau asingnya masih masuk untuk saham Arto nggak menutup kemungkinan masih bisa naik lagi. Untuk resistennya target kenaikan untuk saham Arto bisa ke 2.870-an ya, semoga aja bisa ke area sini lagi untuk saham Aldo misal besok masih naik. Untuk supportnya ya ini di 2.650 ke bawah. Mungkin kalau mau entry untuk saham Arto amannya, misal besok koreksi turun dan sekiranya di area support ini ada yang cek harga di bawah 2650 ya. Itu bisa dipertimbangkan kalau mau masuk. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk besok kalau lihat transaksi hari ini asingnya masuk dan kuartal 2-nya juga nggak mengecewakan banget ya, tumbuh lah walaupun secara valuasi masih lumayan mahal untuk saham Ardo. Ya mungkin ada kemungkinan akan uji resisten ke level 2870, perhatikan saya level ini ya. Oke itu untuk saham Ardo. Kalau menurut saya ada kemungkinan ini sih naik dulu, uji resisten kalau gagal breakout baru koreksi konsultasi di area sini. Selanjutnya kita cek saham yang baru-baru IPO ya. Yang pertama kita akan cek dulu saham Maha dulu. Untuk saham Maha hari ini koreksi turun dan turunnya cukup dalam 8% lebih. Untuk supportnya kemarin kita cek itu secara broker summary di 240-an ya. Jadi untuk besok sih perhatikan saya level ini selama nggak jebol aja, ada kemungkinan mantul naik sih, selama nggak jebol semoga mantul naik, semoga ya, nggak pasti tapi semoga. Nah, kalau kita cek untuk transaksinya hari ini aslinya keluar 3,5 M, kalau kita cek lebih detail lagi untuk Maha, hari ini tanggal 8 Agustus secara keseluruhan masih didistribusi lebih banyak yang keluar, untuk EL net sell 9,9 M murni jualan ya. Untuk EL tidak melakukan pembelian sama sekali, YP juga net sell 5,2 M, kemudian yang nampung IN, KK, SQ. Jadi hari ini lebih banyak yang jualan. Kalau kita cek dari awal IPO sih ya sebenarnya udah cukup banyak barang yang dilepas ya. Ini untuk RF-nya udah net sell 76,6 M RF kalau kita cek dari awal IPO. Untuk kita cek dari awal IPO ya ini RF-nya net sell 76,6 M, LG net sell 19 M, AO, MG juga jualan dan yang nampung ZP, XT, PD, SQ ya. Untuk ZP-nya AVGB-nya ada di 236. Ya untuk besok sih perhatikan saya level ini sih 240. Kalau mau entry ya semoga aja mantul naik ya, tapi amannya ya buat scalping aja untuk saat ini. Oke itu untuk saham, Maha ya, kalau kita cek supply demand-nya hari ini lebih kuat di supply 65%, jadi ada kemungkinan mungkin di awal market masih merah dulu, uji area support 240, kalau ada yang cek harga ada kemungkinan mantul naik sih. Tapi kalau nggak ada ya mending wait and see aja dulu, mengingat juga dari awal IPO hitungannya untuk saham Maha ini ya ini didistribusi oleh RF ya. Etel 76 M. Untuk hari ini RF-nya gimana tanggal 8 Agustus? Nggak tampil. RF jualan 300-an juta. Itu untuk saham Maha. Selanjutnya kita cek saham Sinema ya. Sinema hari ini koreksi
0,65%, sempat naik sih, cuman turun lagi, jadi harganya konsolidasi ya untuk 3 hari terakhir ini di area sini-sini aja. Kalau kita cek untuk transaksinya, sini Mas. Hari ini tanggal 8 Agustus secara keseluruhan ada yang nampung sih, ada yang akumulasi nih YU. YU versi asing masuk 7,6 M 100% buy dan YU buy-nya hari ini average-nya di 312 floating loss 4 poin untuk, Sinema. Kalau kita cek dari awal IPO-nya untuk saham Sinema ini, sebenarnya masih ada yang jaga ya, jadi untuk besok sih mungkin kalau nggak konsolidasi malah bisa naik ini untuk saham Sinema. Untuk market utamanya MG, MG-nya tapi cenderung scalping untuk hari ini MG-nya kalau dari awal IPO AVG-nya ada di 305, floating profit 3 poin aja nggak terlalu banyak. Untuk hari ini MG-nya masih net buy 1,3 M sih, net buy ya 1,3 M. Market market utamanya juga masih MG, AVG-nya di 312, floating loss. Jadi kayaknya ada kemungkinan masih naik sih untuk besok. Walaupun naiknya itu ya nggak tahu apakah tinggi-tinggi banget atau enggak ya. Mungkin kalau buat scalping, ya selama masih liquid aja ya bisa dipertimbangkan ya untuk saham Sinema. Tapi kalau untuk invest ya atau swing, mending dipikir-pikir lagi. Oke, itu untuk saham Sinema masih ada kemungkinan naik sih, walaupun habis itu nggak tahu apakah turun lagi atau enggak. Selanjutnya kita cek saham FOLK ya, hari ini ARB. ARB, untuk saham FOLK hari ini ARB. Hari ini ARB 14,16% ke level 97 habis, IPO langsung ARB. Coba kalau kita cek untuk transaksinya FOLK apakah masih didistribusi hari ini tanggal 8 Agustus? Enggak, gede-gede banget sih ya untuk, nilai transaksinya FOLK. Kok lupa siapa yang jadi underwriter-nya untuk FOLK itu HDIF. FOLK untuk HDIF-nya gimana? Kalau kita cek dari awal IPO, untuk HDIF, F netral 1,1, HD netral 4,2, dan hitungannya yang nampung YP, untuk YP AVGP-nya ada di 120, floating loss ya, cukup dalam juga 120 di atas. Jadi untuk besok sih FOLK kalau kita cek ya yang ngantri di harga offernya berapa, ada 82 ribuan lot sih. Kalau menurut saya untuk besok sih open ke bawah, cuman enggak sampai ARB ya. Kemungkinan sih seperti itu. Kalau misal ARB misal ya, tapi semoga aja enggak. Kalau menurut saya sih enggak sampai ARB untuk besok. Soalnya ini hitungannya udah di bawah sih. Bentar, harga IPO-nya 100. Hari ini close-nya di 97. Tapi ya belum belum bawah-bawah banget ya. Jadi mending misal besok ARB coba kita hitung hari ini 97, kalau besok ARB berarti ke harga 83 ke sini ya. Jadi misal mau spekulasi buy, siapa tahu besok open di harga ARB 83 ya, bisa pasang antrian di harga 83 kalau terjadi technical rebound ya. Tapi kalau enggak ya sabar aja. Untuk besok sih kalau menurut saya mending, eee, ya jangan ambil resiko lah ya. Ini market cap-nya juga hitungannya nggak gede-gede banget, 3 M-an, oh sorry 382 ya, sebenarnya
pas ya kalau buat digoreng-goreng, BBB-nya 5 kali tapi di harga saat ini aja BBB-nya ini 5 kali untuk saham FOLK, jadi mahal sekali. Kalau market cap sebesar ini, 300-an M aja, BBB-nya 5 kali itu nggak bagus ya. Jadi kalau mau masuk buat scalping sih ya perhatikan aja level 83 karena kalau besok ARB ya ini ke level 83. Kemungkinan sih open ke bawah di awal market. Oke itu tuh saham FOLK ya. Ya amannya sih kalau besok ARB dan nggak ada perlawanan, nah di hari selanjutnya yaitu kalau mau buat copet-copet ya ada kemungkinan technical rebound sih. Oke itu untuk saham FOLK, perhatikan aja level ini 83, semoga aja nggak ARB. Selanjutnya kita cek, saham ERAL ya, ERAL juga, di hari pertama IPO ini turun, candlenya sih merah, ERAL. Kalau kita cek untuk harga IPO-nya naik ditutup hijau sih, cuman nggak tinggi-tinggi banget, berapa, 3%. Untuk harga IPO ERAL itu ada di 390, yang jadi market maker utamanya YPNI, bukan market maker siapa, underwater ya, YP dan NI yang voting di market lumayan banyak, hitungannya ini 20%. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di hari pertama IPO untuk ERAL YP-nya masih masuk ini 11,5 M net buy, untuk NI-nya juga masih masuk ya 9 M. Jadi underwater-nya jaga harga sih hari ini. Yang jualan paling banyak BQIN. BQ-nya net sell 20,6 M, IN-nya net sell 9,4 M. Di hari pertama IPO hitungannya cukup gede untuk nilai transaksinya. Jadi yang floating di market itu lumayan banyak. Nah, tapi ditampung ya untuk underwater-nya YP dan NI. Untuk NI-nya hari ini masuk 9 M. Untuk AVG buy-nya YP dan NI di hari pertama itu ada di 422 dan 413. Voting loss ya, jadi kayaknya sih masih ada kemungkinan naik untuk saham ERAL ini. Misal besok turun, eh misal besok turun ya, kiranya ada tanda-tanda mau rebound naik ya, ada yang jaga harga di harga bidnya, nah itu ya kalau mau scalping sih, mau coba-coba untuk di ERAL, ada kemungkinan masih naik sih. Tapi di awal market ada mungkin turun dulu ya, mungkin kalau lihat candle-nya sih kayaknya turun dulu. Cuman masih ada potensi buat naik lagi sih untuk saham ERAL. Oke itu untuk saham ERAL ya. Misal mau scalping atau coba-coba selama masih liquid aja ya ini bisa dipertimbangkan. Masih ada kemungkinan rebound lagi. Oke itu untuk saham ERAL, selanjutnya kita cek saham PPRI. Untuk saham PPRI juga hari pertama IPO langsung candlenya sih merah dan ini ARB ya untuk saham PPRI. Bentar, ya untuk saham PPRI di hari pertama IPO langsung ARB kalau kita cek yang jadi underwater-nya siapa untuk PPRI. PPRI IO ya untuk underwater-nya IO yang voting di market cukup gede sih ini 25%, ya nggak bagus-bagus banget sih, ada warnanya 5:2. Untuk IU-nya gimana hari ini di hari pertama IPO IU-nya keluar 2,3 M aja udah ARB ya. Untuk PPRI market cap-nya
kecil sih, jadi ini saham rawan sekali kalau mau masuk ya misal buat scalping ya jangan banyak-banyak ya untuk, nilainya. Untuk besok sih karena IU jualan, untuk MG-nya juga masih net sell. Kalau untuk warannya hari ini IU-nya juga jualan di waran. Jadi, ya kalaupun minat masuk ya mending di saham ininya aja ya, untuk warannya sih hati-hati apalagi candle-nya udah merah gini, takutnya kalau udah di bawah ya susah buat naik ya, apalagi kalau IU terus distribusi di saham, BBRI-nya. Untuk besok sih kayaknya ada kemungkinan masih turun di awal market karena nggak ada yang nampung ya hari ini, yang nampung YP, itu pun 1 M-an aja. Jadi, kalau muat kalau mau buat scalping mungkin di saham BBRI yang ngantri di harga offernya juga cukup gede ini 174 ribuan lot. Coba kita hitung kalau misal besok ARB maka akan ke harga 119 dikalikan 85% ke level 102. Kalau besok ARB untuk sampai PRI akan ke 102 mungkin yang minat scalping cuman resiko juga sih ya, ada kemungkinan sih kalau lihat antrian offer-nya segini banyak, hati-hati sih ya. Kalau besok ARB akan ke 102 perhatikan saja level ini semoga ada perlawanan naik, tapi menurut saya sih ada kemungkinan open di harga ARB, ada kemungkinan seperti itu. Karena yang ngantri lumayan gede ya di offer-nya. Oke itu untuk saham PPRI, selanjutnya kita cek saham CYBR ya, CYBR. Untuk saham CYBR hari ini ARA, ini yang ARA sendiri ya, IPO yang ARA itu CYBR. Coba kalau kita cek untuk CYBR underwriter-nya siapa dan yang floating di market berapa banyak. CYBR ya ini, saham teknologi, YP yang floating di market 15% aja, harga IPO-nya 100. Market cap-nya lumayan ya, hampir 800-an M, CYBR, kalau di RTI ini. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini CYBR ke arah, padahal yang keluar sama yang masuk ini, nggak beda jauh sih ya, CYBR. Aslinya masuk, kalau kita lihat di sini ada antrian bid 1,5 juta lot ya. Kayaknya sih masih ada kemungkinan naik sih untuk YP Azad LG-nya hari ini YP-nya keluar 400-an juta. Kemungkinan sih masih hold ya yang jadi underwriter utamanya untuk CYBR. Aslinya yang masuk ada TP versi asing murni akumulasi 100% buy untuk TP hari ini di saham CYBR. Kemudian untuk lokalnya yang lepas barang SA dan HD taking profit. Untuk besok sih kayaknya ada kemungkinan masih, naik, bahkan ada kemungkinan open di harga atas dulu ya, open gap atas. Misal besok arah coba kita hitung akan ke level berapa untuk saham CYBR, tapi ya tetap hati-hati, amannya sih ya buat scalping aja. Untuk CYBR misal besok arah akan ke harga 135 dikalikan 135 kali 135%. Kalau misal besok arah untuk saham CBR ke harga 182 cukup tinggi ya, cukup tinggi.
Iya, tinggi banget. Ya, kalau besok untuk saham JBR ARA maka akan ke 182 ke sini, dan naik 35% kan kalau ARA, di bawah 200. Oke, itu untuk saham JBR ya, untuk hari ini sih open gap atas, tadi opennya di 130, harga IPO-nya kan di 100. Open gap atas langsung harganya ditarik naik, retailnya nggak bisa masuk. Nah, untuk besok ada kemungkinan open gap atas sih, perhatikan aja level ini. Oke, itu untuk saham CBR, tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video kali ini, semoga bisa bermanfaat.